Alfa. Alfa? Ya. Oke, baik. Kalau keterangannya alfa, ya nanti ya dilaporkan sebentar di piket ketika Anda melaporkan yang kehadiran Anda di sekolah, ya, di tempat ini, di kelas ini. Baik, jadi pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu ya mata pelajaran yang keamanan pangan, ya, keamanan pangan. Standar kompetensinya itu, ya ini Ibu akan tunjukkan. Standar kompetensinya itu adalah menerapkan sanitasi industri dalam pengolahan hasil perikanan. Ya. Lalu ketika kamu belajar menyangkut dengan kompetensi yang tadi Ibu sudah jelaskan atau bacakan, maka indikator pencapaian kompetensi yang harus kamu ketahui atau harus kamu capai ketika mempelajari kompetensi itu, yaitu menjelaskan sanitasi industri dalam pengolahan hasil perikanan. Lalu yang berikut adalah menetapkan sanitasi ruang pengolahan. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, ketika kita sudah sampai kepada tujuannya, maka kamu akan membuat laporan. Ya. Laporan itu kamu akan masukkan atau akan kamu buat ketika kamu menyelesaikan proses pembelajaran di KD 3.2 dan 4.2. Sistematika pembuatan laporannya itu ada judul laporan, ya, ada prakata dan isi ucapan syukur, penulis serta ucapan-ucapan terima kasih. Lalu ada daftar isi, ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, pembuatan laporan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat laporan. Yang berikut ada metode pembuatan laporan, itu ada waktu, tempat, alat, dan bahan. Yang berikut itu adalah hasil dan pembahasan. Lalu yang berikut ada kesimpulan dan saran. Yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ya, ini semua yang nanti kamu akan buat ketika kamu akan melaksanakan yang namanya proses pembuatan laporan. Baik, Ibu akan tunjukkan gambar. Ya, anak-anak ini gambar apa? Gambar apa itu? Gambar cuci tangan. Ya. Ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar siapakah ini? Ya, Tenaga kesehatan. tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan ada bikin apa? Ada berdoa. Berdoa apa? Ada berdiri. Ya, ada duduk. Ya, dia berdiri. Sama kayak Ibu berdiri. Apa lagi? Apa yang dia pakai kenakan di sana? Masker. Apa lagi? Ada pakaian medis. Apa lagi? Topi. Ada apa lain? Ya, itu bernama apa? Iya, stetoskop. Ya, jadi itu alat-alat yang dia pakai, ya. Kalau tadi kamu sudah lihatnya, lalu pertanyaannya untuk kamu, kira-kira apa fungsi ketika Anda mencuci tangan? Ya, Muti, kira-kira cuci tangan itu untuk apa? Membunuh kuman. Ya, jadi membunuh kuman. Apalagi fungsi dari orang memakai masker? Iya, kira-kira ini rambutnya. Rambut kira-kira kalau orang pakai masker untuk apa? Masker, iya? Menjaga mulut dan hidung dari kuman. Apalagi kira-kira kalau pakai penutup kepala? Melindungi kepala. Ya, Melindungi kepala. melindungi Kepala. melindungi kepala supaya apa? Supaya ada kotoran dan perjalanan. Kemana kira-kira? Yanti. Ya, jadi Ibu lihat kau nama yang di papan nama tuh Ibu bisa kenal. Oh, ini nama Yanti, ini nama Muti, ini nama Erni. Ya,
Kira-kira Yanti? Menjaga kotoran ya. Jadi ini fungsi dari alat-alat yang kita pakai ini. Lalu kira-kira apanya digunakan di bagian mana? Misalnya kalau masker pakai di mana? Ya, cari di mana? Mulut dan hidung ya. Tidak mungkin pakai masker di kaki ya. Tapi pakai masker di Mulut dan hidung. Ya, kita teman-teman satu ada pakai masker. Kita tepuk tangan dulu. Ya, ada yang pakai masker ya. Lalu yang berikut ada ya yang topi ya. Kira-kira topi pakai di mana? Kepala. Kepala ya. Jadi topinya fungsinya pakai di Kepala. Yang pakainya di bagian badan? Tidak. Ya. Jadi tidak ada yang memakai topi di bagian badan ya. Kalau baju ya, baju medis itu dipakai di bagian mana kira-kira? Ya, di bagian bagian tubuh ya. Ada yang pakai di bagian kepala? Tidak ya, baik. Jadi itu fungsinya. Lalu kira-kira kalau ada pertanyaan yang terakhirnya, langkah apa yang kalian tempuh jika alat-alat tersebut kalian gunakan? Ketika kalian gunakan itu di laboratorium tidak kamu pakai, kira-kira langkah apa? Ya, apa yang terjadi ketika kamu tidak memakai alat-alat tersebut? Akan terjadi kecelakaan. Iya? Akan terjadi kecelakaan. Iya, Clara bilang apa? Akan terjadi kecelakaan. Akan terjadi kecelakaan. Apa lagi? Kira-kira apa lagi selain ketika tidak terjadi kecelakaan? Ketika tidak pakai, guru bilang apa? Masuk ke lab atau Tidak. tidak bisa ikut ke dalam lab ya? Iya. Jadi ketika alat-alat ini digunakan, semua digunakan, maka kamu bisa diperkenankan untuk masuk ke dalam lab. Lalu kamu juga tidak mengalami kecelakaan ketika kamu ada ya di dalam lab. Misalnya ada bahan-bahan kimia atau ada yang namanya zat-zat yang berbahaya atau racun tidak terhirup, tidak tertumpah di kamu punya badan. Jadi dengan kamu belajar yang namanya sanitasi, ini kamu bisa menggunakannya atau ada manfaatnya. Manfaatnya itu ialah kamu tahu dan kamu bisa melaksanakan itu ketika kamu ada di rumah kamu masing-masing ya. Jadi tidak salah ketika kamu belajar tentang yang namanya sanitasi. Karena ketika kamu belajar sanitasi, kamu akan mengetahui dan bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Oke, baik. Jadi ini ada video. Video ini nanti Ibu akan tunjukkan kepada kamu. Kamu akan menontonnya, mengamatinya, ya, melihatnya gambar ini. Kira-kira apa yang nanti akan kamu laksanakan. Jadi Ibu akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar bagi kamu semua. Jadi LKPD dan bahan ajar ini nanti sebentar kamu akan pakai untuk melihat video ini dan juga ya berdiskusi untuk menemukan masalah apa yang akan kamu terjadi ya. Jadi akan terjadi ketika kamu menonton video ini. Tapi sebelum Ibu membagikan LKPD dan juga materi ajar, kamu akan Ibu bentuk dalam 3 kelompok. Jumlah kamu ada berapa orang di kelas? Ya? Ya? 14 orang ya. 14 orang Ibu akan bagi dalam 3 kelompok ya. Dalam 3 kelompok ya. Mulai berhitung dari Murti, Jenny ya. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ya, yang 1 dengan 1 berkumpul, yang 2 dengan 2 berkumpul membentuk kelompok, yang 3 dengan 3 juga membentuk kelompok. Bisa di depan sini, bisa di tengah, bisa di yang kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang kelompok 3 bisa di sini.
sih yang dilakukan? Bisa didengar suaranya. Kira-kira apa yang mereka buat ini? Iya, ya, mereka sementara memilih ya sayur yang segar. Ya. Jadi memasak tidak boleh pakai perhiasan dan ya aksesoris lainnya. Jam tangan apa tadi? Cincin ya. Tidak boleh. Iya, pakai gelang, cincin. Ini ada buat apa ini? Mencuci sayur. Sementara cuci sayur. Ya, ini lagi memakai celemek ya untuk menutup ya tubuh. Yang kedua, pakai celemek habis Mencuci tangan. cuci tangan. Ya. Yang langkah berikut pakai apa? Satu. Pakai sarung tangan. bukan kantung, pakai sarung tangan. Tidak apa-apa, belajar dari yang salah untuk jadi benar. Ya, sudah minum sayur di taci yang teman. Kotor atau bersih? Bersih. Ya.
Baik, ya. Semua sudah menonton video? Sudah. Lalu ya, ketika kamu sudah menonton video ini, kira-kira ya, atau pernahkah kamu melakukan hal yang seperti tadi dilakukan? Pernah? Ya. Sonya pernah lakukan? Iya, kira-kira apa yang Sonya lakukan seperti yang tadi di video? Tumis sayur ya, jadi Sonya tumis sayur ya. Kira-kira ya, tumis sayurnya bagaimana lagi? Sebelum tumis sayur ada yang pernah dibuat apa? Kira-kira? Siap bawang ya, pasti siap bawang lah. Mana tumis pakai minyak saja, pasti bawang dan yang lain-lain. Tapi sebelum sampai ke tumis sayur, kira-kira dari mana? Ini Resna, oh? Ini siapa? Ranci, ya. Rambu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya. Cuci sayur. Ya, kamu bisa mencuci sayur. Setelah mencuci sayur, ya, pernah pakai sarung tangan? Ya, tadi bilang plastik itu, ya, pakai plastik. Pakai sarung tangan pernah? Tidak. Ya, jadi kalau tidak pernah pakai sarung tangan, ya, berarti harus cuci tangan. Ya, jadi cuci tangan untuk mengolah makanan itu. Tapi kalau tidak ada, ya kalau tidak ada yang bahan misalnya sarung tangan, kalau tidak ada yang lain penutup kepala, celemek, apa yang kamu lakukan? Kira-kira apa yang kamu lakukan jika semua itu tidak ada? Ya, ganti dengan apa? Jadi diharapkan kamu bisa menggunakan itu celemek, bisa menggunakan yang namanya penutup kepala, sarung tangan ketika kamu sementara mengolah makanan. Jadi diharapkan ya. Lalu kalau tidak ada ya, kira-kira dampaknya apa? Dampak apa yang terjadi jika ya bahan atau alat itu tidak kamu gunakan? Dampak apa kira-kira? Apa yang terjadi ketika Anda tidak mencuci tangan, ketika Anda tidak memakai celemek, ketika Anda tidak menutup kepala? Ya, dampaknya apa? Ada kuman di makanan. Iya, bisa ada kuman di makanan. Ya, kalau ada kuman di makanan, kira-kira kalau sudah ada kabut kuman di makanan, apa yang terjadi pada tubuh Anda? Badannya tidak sehat. Ya, apalagi kalau makanan ya, biasanya kita punya tubuh ini langsung diserang oleh bakteri atau virus, ya bisa menyebabkan contohnya diare. Ya, kalau sudah diare, ya itu karena ada bakteri yang masuk melalui makanan. Tapi tidak saja melalui makanan, bisa melalui kita punya kuku ya. Kalau kuku yang panjang ya, kuku panjang tidak dibersihkan ya, maka ada bakteri yang ada di kita pun kuku, dia masuk juga, itu bisa menyebabkan yang namanya kita menjadi sakit. Karena itu wajib menggunakan yang namanya sarung tangan. Ya. Oke. Lalu kalau misalnya tidak ada di rumah, ya, barang-barang itu tidak ada. Contoh kecil, kalau Anda luka di puskesmas, ya tidak ada barang-barang, tidak bisa menolong Anda. Lalu Anda melakukan proses pertolongan pertama. Kira-kira misalnya jarum suntiknya tidak ada, lalu pisaunya tidak ada. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ya? Menggunakan barang lain. Contohnya tadi ada disebutkan silet dan gunting. Ya. Sebelum menggunakan itu, kira-kira apa yang dibuat supaya tidak ada kuman pada silet atau tidak ada kuman pada yang namanya gunting tadi? Cuci habis buat apa lagi? Lap dengan apa? Kain. Dengan kain. Kalau kainnya kotor,
bersih. Kain bersih. Apa lagi? Kalau bahan saniternya tidak ada, ya. Bahan untuk saniternya tidak ada, pembersih kuman tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Pakai sabun ya. Ada lagi? Iya, dia harus direndam dengan menggunakan air panas. Ya, jadi hal-hal yang tadi disebutkan oleh kamu semua itu bisa kamu gunakan. Kalau tidak ada pisau, tidak ada gunting di rumah sakit, Anda bisa menggantinya dengan catatan Anda harus membersihkannya pakai sabun, lalu dilap, tapi juga direndam dengan menggunakan air panas dengan tujuan kumannya bisa mati. Oke, baik. Karena itu di kelompok masing-masing ya sudah membentuk kelompok, silakan Anda berdiskusi. Untuk kelompok satunya kelompok satu itu mendiskusikan prinsip, pengertian, tujuan, dan manfaat dari sanitasi. Kelompok dua itu mendiskusikan tentang standar sanitasinya, bagaimana tahap sanitasi, lalu sifat dan manfaat dari saniter. Kelompok tiga, jenis-jenis saniter, prinsip jenis-jenis saniter, lalu ada prinsip dan syarat-syarat dari sanitasi. Ya, silakan Anda berdiskusi. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Anda bisa melakukan proses diskusi. Ya, diskusi antar kelompok ya. Bisa ya? Ya. Masing-masing berdiskusi. Setelah berdiskusi Anda melaporkan hasil diskusi Anda. Kesulitan ketika mengerjakan, ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD itu ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan sebelum Anda berdiskusi. Jelas?
kepada kelompok ya. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 silakan mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, untuk dia punya hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 berdiskusi tentang prinsip, pengertian, tujuan, manfaat dari sanitasi ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya silakan baca. Berdiri. Yang sudah didiskusikan ya silakan dibacakan. Pengertian sanitasi. Sanitasi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Prinsip sanitasi. Prinsip sanitasi dan higienis di industri perikanan atau Abdullah et al-Ghazali. Membuang sumber pada pencemaran bahan pada pencemaran ikan seperti jeroan atau insan isi perut, sisik maupun kepala. Melakukan pencucian dengan air bersih menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat kebersihan, sistematika bahwa karyawan dalam kondisi sehat dan bersih, melakukan tindakan pengawetan yang tidak berubah komposisi atau isi pada daging ikan, melakukan tindakan pengemasan sesuai persyaratan. Tujuan sanitasi. Tujuan ditetapkannya sanitasi di industri pangan adalah untuk menghilangkan kontaminan dari makanan dari mesin pengolahan serta mencegah kontaminasi. Manfaat dari sanitasi. Manfaat yang diperoleh dari mengaplikasikan sanitasi pada industri pangan yaitu konsumen akan terhindar dari penyakit atau kecelakaan karena keracunan makanan, sementara manfaat yang dirasakan oleh produsen yaitu meningkatkan mutu dan umur simpan produk, mengurangi komplain dari konsumen, dan mengurangi biaya kekal. Sudah? Oke, baik. Teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3 tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Dengar? Adakah pertanyaan yang ingin kamu ajukan? Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok. Ya, kelompok 1 silakan mencatat pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan sanitasi menghilangkan kontaminasi dari makanan dan mesin pengolahan. Teman-teman kelompok, kira-kira contoh kontaminasi yang dimaksud seperti apa dan bagaimana cara mencegah kontaminasi? Iya, jadi ada contoh ditanyakan kelompok kelompok 2, contoh kontaminasi itu seperti apa dan kira-kira cara pencegahannya itu seperti apa? Silakan kelompok 1. Contoh, tangan yang tidak bersih menyebabkan produk makanan akan terkontaminasi virus dan bakteri. Cara pencegahnya dengan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau daun bersih. Iya, jadi kelompok 1 kemana? Sudah mengerti? Sudah. Kelompok 2 yang bertanya tadi contoh kontaminasi itu dicontohkan. Contohnya tadi adalah cuci tangan. Ya, jadi kalau tidak cuci tangan berarti akan ada kuman seperti yang tadi kau nonton di video. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Ada lagi atau sudah pas? Kelompok 1, hanya satu kelompok yang bertanya.
silakan Jenny. Jenny masih malu-malu. Mohon penjelasannya karena saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa itu biaya rental. Ya, apa itu apa? Biaya rental. Biaya rental ada tadi disebutkan di situ kok? Ada. Nah, kira-kira biaya rental itu apa? Nah, silakan. Proses mengambil barang yang cacat dari konsumen atau oleh produsen dan membagikan mereka ke konsumen dengan kompensasi. Contoh, jika satu perusahaan menyeluruhkan sebuah produk makanan dan ada keracunan menyebabkan banyak orang meninggal, maka perusahaan menghentikan operasi. Perusahaan meminta konsumen untuk mengembalikan produk tersebut kepada perusahaan. Oke, ke mana kelompok 3? Pas. Nah, jadi kalau biaya rental itu ya silakan duduk Erni dengan Jennya. Itu adalah biaya produksi ketika barang itu dia menjadi rusak, ya dia harus dikembalikan, diminta kembali dari yang namanya konsumen untuk diperbaiki. Itu yang disebut dengan biaya rentalnya. Ada lah itu? Ada? Hah? Mau bertanya kok dari kelompok mana? Erni? Kelompok 2 belum presentasi, nade kamu mau tanya apa? Ya. Tadi sudah untuk kelompok 1, adakah masih ada pertanyaan? Tidak pas? Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kalau sudah mengerti, ya, tidak ada lagi pertanyaan, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat Kami pagi. akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sanitasi. Yang pertama, prosedur standar operasi sanitasi. Prosedur standar operasi sanitasi merupakan salah satu persyaratan suatu kelayakan dasar yang dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi sanitasi lingkungan agar produk yang dihasilkan aman. Lingkungan yang dimaksud di sini meliputi ruangan, peralatan pekerja, air, dan sebagainya. Sebagai unit pengelolaan mempunyai prosedur standar operasi sanitasi yang spesifik. 8 prosedur standar operasi sanitasi dalam sanitasi pengelolaan perikanan. 1. Keamanan air dan es. 2. Kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. 3. Pencegahan kontaminasi silang. 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. 5. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan. 6. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil. 8. Pengendalian pest. Tahap sanitasi. Ada 5 tahapan standar yang biasanya digunakan untuk sanitasi. Kelima tahapan sanitasi tersebut adalah 1. Pre-rinse atau langkah awal merupakan suatu tahap awal yang dilakukan sebagai persiapan untuk kegiatan pembersihan. 2. Pembersihan proses ini dilakukan dengan menghilangkan kotoran dengan cara mekanis atau mencuci tangan dengan lebih efektif. Pada tahap ini, biasanya pembersihan dilakukan dengan menggunakan air dan deterjen. Bahkan, untuk noda-noda tertentu seperti minyak, dapat dibersihkan dengan menggunakan air hangat dan sabun. 3. Pembilasan. Pembilasan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih menempel setelah proses pembersihan. Pembersihan yang paling efektif adalah menggunakan air yang mengalir. 4. Disinfection. Disinfektan pembersihan akhir dengan menggunakan disinfektan sangat disarankan untuk menghilangkan bakteri yang mungkin masih bertahan pada proses pembersihan. Pembersihan dengan disinfektan biasanya dipadukan dengan pemanasan atau dengan menggunakan bahan kimia. Namun beberapa disinfektan dapat juga mengkontaminasi produk sehingga terkadang perlu pembilasan kedua. 5. Drying pembilasan kering dilakukan agar tidak ada genangan air yang dapat menjadi tempat pertumbuhan mikroba. Pengeringan ini biasanya menggunakan
evaporator atau dengan menggunakan lap yang bersih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari hasil diskusinya tentang standar operasional yang namanya sanitasi, lalu tahap sanitasinya. Adakah pertanyaan? Ya, tadi teman-teman kelompok 1 dan kelompok 3 sudah mendengar? Sudah dengar? Sudah. Ya, kira-kira adakah yang mau bertanya yang tidak dimengerti? Ada. Ya, kelompok 1 silakan. Apa itu PES? Ya, apa tuh PES? Ya, tadi disebutkan teman-teman ya, kalau salah satu ya, PES. Silakan. PES dalam pengelola makanan adalah hama yang berbahaya bagi produk pengelola. Contoh tikus pelalat. Iya, jadi PES itu adalah hama yang bisa menyebabkan produk makanan menjadi rusak. Contohnya tadi ada tikus dan lalat. Berikan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, sifat dan manfaat sanitizer. Sanitizer adalah zat kimia yang dapat mengurangi jumlah mikroorganisme yang tumbuh dan sporarnya sampai tingkat aman dan untuk manusia. Sifat-sifat sanitizer. Sifat-sifat destruksi mikroba sanitizer yang efektif harus mempunyai aktivitas yang seragam. Spektrum luas terhadap sel-sel vegetatif dari bakteri, kapang, dan kamir. Menghasilkan kematian yang cepat. Ketahanan terhadap lingkungan. Suatu sanitizer yang ideal harus efektif dengan adanya bahan organik, beban cemaran, residu deterjen dan sabun, kesadaran air dan pH. Sifat-sifat membersihkan yang baik, tidak beracun dan tidak menyebabkan iritasi, larut dalam air dengan berbagai perbandingan, bau dan diterima atau tidak berbau, stabil dalam larutan, pekat yang encer, mudah digunakan, banyak tersedia, murah, mudah diukur, dan larutan yang telah digunakan. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan, jelaskan apa itu vegetatif dalam poin 1A dan residu pada poin 1B. Vegetatif A. Sel vegetatif adalah setiap sel tubuh kecuali sel yang berpartisipasi dalam produksi gamet. Sel-sel vegetatif diproduksi dari sel-sel yang sudah ada sebelumnya dengan proses yang disebut produksi aksesual. Vegetatif B. Residu adalah senyawa kimia yang tersisa yang dihasilkan limbah dari proses bahan baku menjadi berbagai produk. Apabila residu diolah kembali dengan teknologi proses, akan dihasilkan kembali produk baru. Berbeda dengan pengolahan bahan baku, pengolahan residu tidak menghasilkan limbah. Ya, sudah ada pertanyaan lagi? Sudah, Pas, tidak ada pertanyaan dari kelompok lain? pas. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Ya. Oke, kita dengarkan kesimpulan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Serangkaian proses yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, tujuan diterapkannya sanitasi di industri pangan adalah untuk menghilangkan kontaminan dari makanan dan mesin pengolahan serta mencegah kontaminasi. Yang ketiga, 8 prosedur standar operasi sanitasi dalam sanitasi pengolahan perikanan. 1. Keamanan air dan es. 2. Kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. 3. Pencegahan kontaminasi silang. 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet. 5. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan. 6. Pelabelan, penyimpanan dan
Penggunaan bahan toksin yang benar. 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil. 8. Pengendalian pes. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, silakan Dewi. Ada 5 tahapan standar yang biasanya digunakan untuk sanitasi. Kelima tahapan sanitasi tersebut adalah 1. Pre-rise atau langkah awal. 2. Pembersihan. 3. Pembilasan. 4. Desinfektion pembersihan akhir dengan menggunakan deterjen. Pembilasan keringan dilakukan agar tidak ada genangan air yang dapat menjadi tempat pertumbuhan mikroba. Sifat-sifat sanitizer. Sanitizer yang ideal harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Sifat-sifat destruksi mikroba sanitizer yang efektif. 2. Ketahanan terhadap lingkungan. Suatu sanitizer yang ideal harus efektif. Manfaat sanitizer. Sanitizer memiliki manfaat dalam industri pangan sebagai berikut. 1. Menghasilkan produk segar, yaitu sayuran, buah-buahan, karkas ayam, bebas mikroba, patogen sehingga dapat lama dan aman dikonsumsi. 2. Sterilisasi air minum sehingga bebas mikroba patogen. 3. Sterilisasi peralatan pengolahan. 3. Jenis-jenis sanitizer. 1. Kimia panas akan menimbulkan protein sel mikroorganisme sehingga fungsi hidup sel terganggu. 2. Kimia fluorin aktivitasnya di air dengan membebaskan zat kimia yang dikenal dengan nama asam hipolose yang biasanya membunuh bakteri. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi kamu sudah belajar tentang materi tentang apa tadi? Sanitasi ya. Jadi sanitasi itu tadi kamu sudah belajar ya. Anda sudah belajar menyangkut dengan sanitasi. Silakan dipelajari di rumah. Ada soal-soal di LKPD lagi yang di bagian belakang. Silakan Anda kerjakan di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi. Anda silakan mengumpulkan pekerjaan itu dan tugas kamu di rumah ialah belajar ya. Nanti belajar silakan kalau Anda punya HP silakan mencari di internetan menyangkut dengan bagaimana sanitasi daripada alat, ada sanitasi dari bahan dan juga sanitasi dari personal atau dari manusia. Bagaimana menjaga sanitasi itu di tubuh manusia, bagaimana menjaga di bahan, misalnya makanan, bagaimana juga menjaga di bagian alat. Ya, jadi misalnya di rumah kalau ada wajan atau periuk ya panci, bagaimana supaya tidak jadi kuman di situ ya. Itu silakan Anda pelajari di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi, lalu kita akan membahas ya kompetensi dasar 4.2 menyangkut dengan sanitasi. Masih dalam sanitasi, tapi itu menyangkut prakteknya. Prakteknya itu nanti Anda membuat laporan. Bagaimana sanitasi di alat, bagaimana sanitasi di bahan, dan juga bagaimana sanitasi di manusia atau personal. Bisa dipahami kok? Bisa. Ada lagi yang tidak jelas? Jelas ya. Jadi tadi sudah disampaikan kesimpulannya. Jadi kita bisa kembali kesimpulan itu bahan-bahan yang ada di tangan. Ya LKPD-nya nanti soalnya ada di belakang lagi untuk Anda kerjakan di rumah. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Bisa ya? Bisa. Baik, pembelajaran kita sudah ada sampai di sini sudah berakhir. Anda bisa beristirahat ya. Waktu yang disiapkan
siapkan nanti 15 menit. Tolong dikembalikan meja dan kursinya sesuai dengan tempatnya dan